Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Kita sungguh bersyukur atas kemurahan Allah di hidup kita. Hari ini kita bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semua yang bisa kita kerjakan itu adalah karena kekuatan yang dari Tuhan. Yuk, dengan semangat kita memuji Tuhan dengan pujian big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Kami ada sampai hari ini karena Tuhan Yesus memberi kami kesempatan untuk mengenal-Mu dengan benar. Pimpinlah kami ya Tuhan untuk semakin mengerti dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik,
apakah kamu menyukai perahu yang dapat berlayar di laut? Seorang anak bernama Bob sangat menyukai laut dan perahu. Dia sangat suka menghabiskan waktunya duduk di pinggir laut untuk melihat perahu-perahu yang lewat dan sangat suka keluar masuk pelabuhan. Ia tinggal bersama orang tuanya di dekat sebuah danau besar. Dan ia sangat rindu untuk memiliki sebuah perahu dan dapat dipakainya untuk berlayar. Suatu hari, keinginannya tercapai. Ayahnya memberikan bahan-bahan untuk membuat sebuah perahu dan mengizinkannya untuk mengerjakannya di gudang ayahnya, adik-adik. Bob memberi cat warna merah dan memasang layar kuning di perahu hasil buatannya sendiri. Bob sangat senang dan sangat menyukainya. Kemudian ia menunjukkan perahu hasil buatannya kepada ayahnya. Perahu ini kecil dan tak bisa memuat orang, adik-adik, tetapi tetap dapat berlayar di danau. Adik-adik, ketika hari cerah, Bob pergi ke danau. Ia memainkan perahu itu kian kemari dan perahu itu berlayar di danau. Ia sangat senang karena ia sendiri yang memainkannya dengan sebuah tali yang panjang. Permainannya sangat memuaskan baginya, adik-adik. Tetapi tiba-tiba Bob mendengar bunyi mobil pemadam kebakaran. Bunyinya sangat kuat dan terdengar meskipun dari jauh. Setelah mendengar itu, Bob mengikat tali perahunya dan kemudian lari bersama-sama orang-orang lain untuk melihat kebakaran itu, adik-adik. Bob sangat heran melihat api yang sangat besar membakar sebagian dari kota, adik-adik. Setelah beberapa waktu kemudian, ia teringat dengan permainannya. Ia langsung ke danau, tetapi tidak melihat perahunya lagi. Pelan-pelan ia berjalan di pinggir pantai mencari perahunya. Namun ia tidak menemukannya, adik-adik. Ia sangat sedih dan kecewa. Ketika itu, ayahnya menyarankan untuk membeli yang baru, adik-adik. Tetapi Bob tidak mau, karena yang baru bukanlah seperti yang ia buat. Beberapa minggu kemudian, ketika Bob dan ayahnya pergi jalan-jalan, dari depan toko, Bob melihat sebuah perahu kecil di sebuah toko penjual barang, adik-adik. Bob berkata kepada ayahnya, "Ayah, itu perahuku. Perahuku yang berwarna merah dan kuning. Ayah, itu perahuku." "Kamu yakin?" "Iya, ayah, aku yakin. Itu perahuku yang kemarin hilang." "Tapi Bob, perahu itu ada harganya. Itu dijual." Tanpa pikir panjang, Bob dan ayahnya masuk ke toko. Dan dengan yakin, Bob berkata kepada pemilik toko, adik-adik, "Ini bukan perahu Bapak." Ayah Bob kemudian menjelaskan tentang kisah perahu kecil itu kepada pemilik toko yang sedang bingung karena perkataan Bob. Ternyata pemilik toko mendapatkan dan membeli perahu itu dari seorang nelayan. Tepat pada malam terjadinya kebakaran yang hebat itu, adik-adik.
Pemilik toko berkata kepada Bob, "Nak, aku akan menolongmu. Perahu ini kuberikan kepadamu dan kamu harus bayar harga yang telah kuberikan kepada nelayan itu. Setuju?" Bob mengambil perahu itu dan membeli perahu yang telah dibuatnya sendiri. Ia menebus kembali perahu itu dengan uangnya sendiri, adik-adik. Dengan sangat gembira, Bob memeluk perahu kecilnya, adik-adik. "Perahu kecil, kamu betul-betul menjadi milikku untuk kedua kalinya. Kamu milikku karena akulah yang membuatmu. Dan kamu juga milikku karena akulah yang membelimu." Bob akhirnya memiliki perahunya kembali dan ia sangat senang. Adik-adik, cerita Bob ini mau menyatakan kepada kita tentang sebuah kisah antara manusia dengan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Manusia awalnya bersama-sama dengan Allah, adik-adik. Manusia aman dan damai ketika bersama dengan Allah. Tetapi kemudian karena dosa, manusia jauh dari penciptanya. Manusia bagaikan domba yang tersesat jauh dari Tuhan yang telah menciptakannya. Manusia memerlukan penebusan yang hanya dapat dilakukan oleh penciptanya, yaitu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membayar harga yang sangat tinggi, yaitu dengan menumpahkan darahnya sendiri untuk menebus kita dari kuasa dosa yang telah mengikat dan membuat kita jauh dari Allah, Sang Pencipta kita. Begitu besarnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kepada manusia yang berdosa, adik-adik. Penebusan itu diberikannya secara cuma-cuma, dan manusia dapat mendapatkannya ketika percaya kepada Yesus Kristus, adik-adik. Adik-adik, beberapa kali dalam minggu-minggu sebelumnya kita telah mendengarkan cerita bagaimana Allah bekerja membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir melalui korban domba yang dipersembahkan dan kemudian menuntun mereka memasuki tanah perjanjian. Demikian halnya Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mempersembahkan dirinya dengan mati di kayu salib sebagai korban sempurna untuk manusia yang berdosa, adik-adik. Yesus yang telah mati di kayu salib adalah pencipta kita dan pemilik hidup kita. Dan hanya Dialah yang dapat menebus kita kembali dengan sebuah harga yang tak dapat diganti oleh apapun juga. Ia telah mati dan telah bangkit, adik-adik. Kematiannya menanggung dosa kita dan kebangkitannya mengalahkan hukuman dosa kita, yaitu maut. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa dan menjadi miliknya untuk kedua kalinya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah sebabnya darah Kristus sangat mahal, karena lebih mahal dari perak atau emas, adik-adik. Darah Kristus itu tak dapat dibayar kembali dengan apapun. Itulah sebabnya diberikannya secara cuma-cuma kepada manusia yang berdosa. Ketika adik-adik percaya kepada Yesus Kristus, kuasa dosa dan hukuman dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup adik-adik. Percayalah dan terimalah pengampunan dosa itu. Maka adik-adik akan memiliki kebahagiaan karena Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera dan sukacita, memiliki adik-adik kembali. Ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Satu Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami hari ini. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan bahwa kami harus percaya kepada-Mu untuk memperoleh penebusan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dari masa kecil kami dapat memperolehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Ada Satu Yang Sudah Serahkan Diri. Sudah serahkan diri, tersalib bagi segenap dunia. Dialah anak Allah yang turun mati untuk orang-orang berdosa. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Oh betapa mulia besar cintanya, disucikannya segenap hatiku. Sekarang tak kena hukum, ku tahu bebaslah, hutangku ditebus
darahnya. Terpaku di salib, terpaku